Debat sengit Nusron Wahid dan Kades Kohot berujung pembatalan sertifikat pagar laut. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sorotan publik yang terus meningkat, debat panas antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Nusron Wahid dan Kepala Desa Kohot, Arsin, menarik perhatian nasional. Perdebatan ini terjadi di tengah upaya investigasi atas proyek kontroversial pagar bambu sepanjang 30 km di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik kisru ini? Awal mula kontroversi pagar laut. Proyek pagar laut di perairan Tangerang, yang terbuat dari ribuan bambu dan membentang sejauh 30 km, telah menjadi sorotan sejak awal. Nelayan di kawasan tersebut mengeluhkan bahwa pagar ini mengganggu aktivitas melaut mereka. Namun, masalah ini menjadi lebih kompleks ketika muncul temuan bahwa sebagian wilayah yang dipagari telah memiliki sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM. Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana dasar laut bisa memiliki sertifikat? Sejumlah laporan menyebutkan bahwa proyek ini melibatkan perusahaan swasta, seperti PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, yang memiliki puluhan SHGB di wilayah tersebut. Debat memanas di lapangan. Pada Jumat, 24 Januari 2025, Nusron Wahid bersama timnya mengunjungi Desa Kohot untuk memeriksa langsung lokasi pagar laut. Di sana, ia berhadapan langsung dengan Arsin, yang bersikeras bahwa wilayah yang kini berada di bawah laut dulunya adalah lahan kosong yang digunakan sebagai empang, kolam ikan. Menurut Arsin, abrasi sejak tahun 2004 menyebabkan lahan tersebut perlahan-lahan hilang di telan air laut. Dulu ini empang, Pak Menteri. Abrasi yang membuatnya jadi seperti ini, kata Arsin saat menjelaskan kepada Nusron. Namun, Nusron tidak sepenuhnya menerima klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa jika sebuah lahan telah hilang secara fisik akibat abrasi, maka status hukumnya menjadi tanah musnah. Kalau tanahnya sudah hilang secara fisik, otomatis hak apapun di situ juga hilang. Hak milik, hak guna bangunan, semuanya batal secara hukum, tegas Nusron. Perdebatan antara keduanya semakin memanas ketika Arsin tetap kekeh dengan argumennya. Meski demikian, Nusron memilih untuk fokus pada data dan fakta hukum di lapangan. Pembatalan sertifikat di kawasan laut. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, Nusron Wahid memutuskan untuk membatalkan sejumlah sertifikat yang ada di kawasan laut tersebut. Menurutnya, penerbitan SHGB dan SHM di dasar laut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Ini sertifikat yang cacat prosedur dan material. Kalau sudah tidak ada fisiknya, ia otomatis tidak bisa lagi dianggap sebagai tanah milik siapapun, jelas Nusron. Hingga kini, dari total 263 sertifikat yang ditemukan, sebagian telah dicabut oleh Kementerian ATR BPN. Proses pembatalan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan semuanya sesuai dengan prosedur hukum. Kades Kohot di bawah tekanan publik. Setelah perdebatan itu, Arsin menjadi sorotan media dan publik. Ia sempat menghindari sejumlah wartawan yang ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Dalam beberapa kesempatan, Arsin menyatakan bahwa video viral yang menunjukkan dirinya tengah berbicara dengan pekerja proyek sebenarnya diambil beberapa tahun lalu saat ia melakukan inspeksi terkait abrasi. Saya hanya meninjau lokasi karena mendapat laporan dari RT RW soal pemasangan pagar. Saya tidak mengenal para pekerja, apalagi memberikan perintah, ujar Arsin dalam sebuah wawancara singkat. Namun, penjelasan ini tidak meredakan kontroversi. Sejumlah warga melalui lembaga bantuan hukum, bahkan telah melaporkan Arsin bersama pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proyek ini. Arahan Presiden dan langkah ke depan. Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Ia memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, untuk mengusut tuntas proyek pagar laut yang dinilai ilegal. Selain itu, Prabowo juga meminta Kementerian ATR BPN untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran hukum terkait sertifikat di kawasan perairan Indonesia. Di sisi lain, pembongkaran pagar laut telah dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Kementerian KKP, dan masyarakat nelayan. Proses ini mendapat sambutan hangat dari para nelayan yang berharap aktivitas melaut mereka kembali normal tanpa gangguan. Apa pelajaran dari kasus ini? Kasus pagar laut di Tangerang memberikan pelajaran penting tentang perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan lahan dan penerbitan sertifikat. Selain itu, kasus ini juga menyoroti bagaimana dampak abrasi dapat memengaruhi status hukum suatu lahan. Sementara itu, keputusan untuk membatalkan sertifikat yang melanggar aturan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan lahan di Indonesia dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kini,
Publik menanti langkah lebih lanjut dari pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan adil. Apakah ini akan menjadi akhir dari kontroversi, atau justru membuka babak baru? Hanya waktu yang akan menjawab.